Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu chapter 10 yang berjudul When I Was a Child. Pada part 3 ini yang akan kita bahas adalah pada halaman 151 sampai halaman 154, yaitu menyatakan kejadian di masa lampau atau simple past tense. Kita mulai dulu dari halaman 151. Di situ ada observing and asking question, mengamati dan mengajukan pertanyaan. Nah, tugas kalian nanti apa? Nah, tugasnya ada di sini. We will work in groups. Kita akan melakukan pekerjaan di dalam beberapa grup. We will learn to read entries written by Dayu to each other. Kita akan belajar untuk membacakan entries ataupun membacakan data yang sudah ditulis oleh Dayu yang akan dibacakan atau disampaikan kepada teman-temannya. Jadi nanti pada halaman 152, 153 di situ ada tulisan Dayu mengenai kegiatan yang sudah dilakukan Dayu, baik itu hari pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Kita lihat pada halaman 152 di situ ada beberapa entries yang sudah ditulis oleh Dayu dan kita akan mempelajari apa aja yang sudah ditulis oleh Dayu. Di dalam halaman 152 di situ ada 4 kotak. Yang pertama adalah day 1 hari pertama atau hari ke-1, day 2 hari kedua, day 3 hari ketiga sama day 4 hari keempat. Jadi di sini nanti Dayu itu akan menceritakan kejadian-kejadian ataupun suatu hal yang terjadi pada diri Dayu, baik itu dari hari pertama, hari kedua, ketiga, dan keempat. Kita mulai dari day 1 atau hari pertama. Seperti apa? Kita lihat bersama-sama ya. When I was a baby, ketika aku masih kecil, ketika aku masih bayi. When I couldn't do anything, ketika aku tidak bisa melakukan sesuatu. My parents and my elder brother, orang tuaku dan juga saudara tuaku atau kakak laki-lakiku took care of me. Dia itu adalah menjagaku. Nah, di sini ada yang bertulis tebal. Yang pertama adalah I was yang menunjukkan pada masa lampau. Kemudian yang kedua couldn't, could not to, dan yang terakhir adalah took. Took di sini adalah bentuk kedua dari took. My brother is 5 years older than me. Saudara laki-lakiku adalah 5 tahun lebih tua daripada aku. I didn't sleep with my mom. Saya tidak bisa tidur dengan ibuku. Nah, di sini I didn't sleep, saya tidak bisa tidur. Ini menunjukkan masa lampau did not. Did di sini adalah bentuk kedua dari do. Kita lanjutkan. I slept in a baby cot. Saya tidur di ranjang bayi in my parents' bedroom, di kamar tidur orang tuaku. Di sini yang tertulis tebal adalah slept. Slept di sini adalah bentuk kedua dari sleep. Kemudian, my brother slept in his own room. Saudara laki-lakiku juga tidur di kamar kita. My mom breastfed me for 2 years. Ibuku menyusui aku selama 2 tahun. Dan kalimat terakhir yang menunjukkan kata kerja bentuk kedua atau past itu adalah breastfeed, yang artinya menyusui. Itu adalah penjelasan dari day 1, hari pertama. Kemudian kotak berikutnya adalah day 2, hari kedua. Apa aja? When I cried, ketika saya menangis, they calm me down. Mereka menenangkanku. Kalimat pertama ini adalah cried. Cried di sini bentuk kedua dari cry. Kemudian calming me bentuk kedua dari calm. Kemudian, when I was afraid of something, ketika aku takut dengan sesuatu, they comfort me. Mereka itu menghiburku. Kalimat yang kedua, bentuk keduanya adalah was. Was itu berasal dari is bentuk pertamanya, atau karena di sini I maka menunjukkan I am. Maka I am M-nya ini sebagai to be diganti dengan was. Sama comforted. Comforted itu bentuk kedua dari comfort. Jadi bentuk pertamanya adalah comfort. Kita lanjutkan kalimat berikutnya. My dad often carried me around in the morning sun.
Ayahku sering membawaku berkeliling atau membawaku jalan-jalan pada pagi hari. Di situ ada carried me, bentuk kedua dari carry. When I got older, ketika aku sudah mulai besar, they sponsored me. Mereka sudah mulai memberikan aku makan atau menyuapiku. Yang pertama adalah got, bentuk kedua dari get. Kemudian sponsored, bentuk kedua dari spawned. Kemudian I play with my brother. I play, saya bermain dengan saudara laki-lakiku. Play di sini bentuk keduanya adalah play, dari kata play. Kemudian, I was naughty, saya nakal, but he never got angry with me, tetapi dia itu tidak pernah marah denganku. Was kayak tadi ya, bentuk kedua dari am, kemudian got bentuk kedua dari get. He was very patient with me, dia itu sangat sabar dengan aku. He was-nya di sini adalah bentuk kedua dari is. Next, on day 3, kita lanjutkan pada hari ketiga. I started my kindergarten. Saya mulai menginjak pada masa kindergarten atau pada masa TK ya. Dia sudah mulai menginjak masa TK. When I was 5 years old, ketika aku berusia 5 tahun. I did my kindergarten for 2 years. Saya sekolah di TK selama 2 tahun. 1 year in Kind A and 1 year in Kind B. 1 tahun di TKA, 1 tahun di TKB. My Kind was near my home. Nah, di situ sekolah TK-nya itu adalah dekat dengan rumahku. I walk to my kindy with my mom or my brother. Saya menuju ke sekolahku bersama ibuku ataupun saudara laki-lakiku. Sometimes I went with my dad on his motorcycle. Kadang-kadang saya pergi bersama ayahku menggunakan sepeda motor. Nah, pada hari ketiga ini yang bertulis tebal di situ ada started, ada was, ada did, ada walked, ada went. Nah, started di sini bentuk pertamanya adalah start. Kemudian was kayak tadi ya, bentuk pertamanya adalah am. Did bentuk pertamanya adalah do, walked bentuk pertamanya adalah walk, dan yang terakhir when di sini adalah bentuk pertamanya adalah go. Kemudian kita menuju pada day 4, hari keempat. In the classroom, di ruangan kelas, my teacher read us stories. Guruku membacakan kita cerita-cerita. We sang happy song, kita menyanyikan lagu yang senang. We colored picture, kita mewarnai gambar. And we played with dot and colorful paper. Kita bermain adonan dan kertas warna. In the playground, di halaman, we play sliding. Kita bermain kayak sliding itu kayak prosotan itu ya. We ran around, kita berlari-lari. And we also play hide and seek, dan kita juga bermain peta umpet. Nah, pada hari keempat ini di situ ada tulisan tebal. Yang pertama adalah read, sang, colorful, played. Nah, itu adalah bentuk kedua semuanya. Untuk pertamanya dari read itu adalah read, kemudian sang itu adalah sing, colored itu color, played bentuk pertamanya play, kemudian ran itu bentuk pertamanya adalah run. Kita lanjutkan pada halaman 153. Di situ ada day 5, 6, 7 sama 8, hari 5, 6, 7 sama 8. Kita mulai dari hari ke-5 dulu. I started my primary school. Saya mulai sekolah dasar, saya mulai sekolah di SD when I was 7 years old, ketika saya berusia 7 tahun. And finished when I was 12, dan selesai di SD pada usia 12 tahun. I also walked to school. Saya juga berjalan ke sekolah because my school was only 200 meters from my home. Karena rumahku itu jaraknya hanya 200 meter dari rumahku. I went to school with my brother or with my friends. Saya pergi ke sekolah dengan saudara laki-lakiku atau dengan teman-temanku. Sometimes my dad took me to school. Kadang-kadang ayahku mengantarkanku ke sekolah on his motorcycle, dengan sepeda motornya. Sometimes I walk to school by myself. Kadang-kadang saya berjalan ke sekolah sendirian.
Nah, pada hari kelima ini di situ ada beberapa kata kerja yang menunjukkan kata kerja bentuk kedua, kata kerja masa lampau. Yang pertama adalah started, yang kedua was, yang ketiga finish, kemudian was, walked, was, went, took, sama walked. Nah, untuk started itu bentuk pertamanya adalah start, was tadi bentuk pertamanya am, finished bentuk pertamanya adalah finish, walked bentuk pertamanya walk, went bentuk pertamanya go, took bentuk pertamanya take, sama walked yang terakhir bentuk pertamanya adalah walk. Next on day 6 pada hari ke-6 kita lanjutkan ya. I learned many new things in primary school. Saya telah belajar banyak hal baru di sekolah dasar. I learned to write and to read in grade 1 and grade 2. Saya belajar untuk menulis dan juga membaca pada sekolah dasar kelas 1 sama kelas 2. My favorite teacher was Mrs. Ningrum. Guru favoritku adalah Ibu Ningrum. She was very smart. Dia itu sangat smart. She taught us traditional dances. Dia juga mengajari kita dances, tarian tradisional, and songs, dan lagu tradisional. She also taught us to plant tree. Dia juga mengajari kita untuk menanam pohon and take care of the garden, dan menjaga kebun. One day, suatu hari, she took us to the local library to borrow books. Suatu hari, dia mengajak kita untuk ke perpustakaan meminjam buku. Sekarang pada day 6 hari ke-6 ini di situ ada beberapa kata. Kita lihat yang pertama adalah learned. Learn itu adalah kata kerja bentuk kedua dari learned. Kemudian ada lagi talk ya. Talk itu bentuk pertamanya adalah teach yang artinya mengajar, dan yang terakhir adalah took. Took itu bentuk kata kerja pertamanya adalah take. Kemudian kita lanjutkan pada day 7 hari ke-7. I have many sweet memories in my primary school. Saya punya beberapa memori kenangan indah di sekolah dasar. My friends and I, teman-temanku dan aku, often help Pak Min. Selalu atau sering membantu Pak Min, the janitor. Janitor itu adalah Janitor itu adalah pesuruh atau kebun sekolah ya. Because he had so much work to do. Jadi kita itu membantu pesuruh atau kebun sekolah yang mempunyai tugas begitu banyak untuk dilakukannya. We felt happy, kita merasa senang when we could help him, ketika kita membantunya. My physical education teacher, Mr. Laude itu adalah guru penjas, often took us to walk around the hills. Sering mengajak kita berjalan-jalan menuju ke bukit, and along the river near our school, dan juga di sungai-sungai dekat dengan sekolah kita. We took a rest under the tree. Kita sering istirahat di bawah pohon when we were tired, ketika kita telah lelah. Nah, pada hari ke-7 ini ada beberapa kata kerja yang menunjukkan bentuk kedua. Sekarang kita lihat ya. Bentuk kedua itu yang pertama adalah helped. Helped bentuk pertamanya adalah help. Kemudian had bentuk pertamanya adalah has. Have atau has itu adalah bentuk pertama, bentuk keduanya adalah had. Kemudian feel bentuk pertamanya adalah feel, could itu bentuk pertamanya adalah can, took bentuk pertamanya take, kemudian were itu bentuk pertamanya adalah is atau are, is, mr bentuk keduanya adalah was atau were. Karena di sini adalah subjeknya we, maka kita gunakan adalah were. Kita lanjutkan pada day 8 hari ke-8. I learned to ride on a bicycle in the schoolyard. Saya belajar bersepeda, mengendarai sepeda di halaman sekolah. In the afternoon after school, pada sore hari setelah sekolah selesai. And then I could ride in the small street. Kemudian saya belajar untuk mengendarai sepeda di jalan yang kecil. In the neighborhood, di lingkungan kita, with my friends, dengan teman-temanku. My friends and I, teman-temanku dan aku, often spend hours, sering menghabiskan waktu chatting in the small green yard. Kita sering ngobrol bersama-sama di halaman yang kecil, yang hijau, near the kelurahan office, dekat dengan kantor kelurahan.
The boys climbed the big tree. Anak laki-laki itu climb the big tree. Anak laki-laki itu adalah memanjat pohon yang besar. We also swam in the river. Kita juga berenang di sungai. It was still very clean at the time. Pada waktu itu sungainya itu sangat bersih. It is very dirty now. Tetapi sekarang adalah sangat kotor. Pada hari ke-8 ini, di situ ada beberapa kata kerja yang menunjukkan bentuk lampau. Yang pertama adalah learned to write. Learned itu bentuk pertamanya adalah learn. Yang kedua adalah could write, bentuk pertamanya can. Kemudian spend, menghabiskan, bentuk pertamanya adalah spend. Climbed, itu bentuk pertamanya climb. Swim, bentuk pertamanya adalah swim. Dan yang terakhir was itu bentuk pertamanya adalah is. Kemudian kita lanjutkan pada halaman 154. Di situ ada collecting information atau mengumpulkan informasi. Kalau tadi Dayu itu sudah menyampaikan beberapa hal mulai dari hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat sampai hari ke-8. Sekarang di sini ada collecting information, mengumpulkan informasi. Coba kita lihat ya tugasnya seperti apa. We will work in groups. Kita akan melakukan pekerjaan di dalam beberapa grup. We will handwrite Dayu statement. Kita akan menuliskan kembali pernyataan Dayu mengenai keadaannya atau kejadiannya pada masa lampau. Seperti kayak tadi, hari pertama sampai hari ke-8 apa aja yang sudah diceritakan oleh Dayu. Nah, ini kalian tulis di dalam buku tulis kalian. Nah, untuk contohnya di situ di bawah ya, kalian lihat di situ ada tulisan Dayu when she was a baby. Dayu ketika dia masih seorang bayi atau ketika dia itu masih sebagai baby. Apa aja? Yang pertama, number one, she couldn't do anything. Dia tidak dapat melakukan sesuatu. Yang kedua, her parent and her elder brothers took care of her. Orang tuanya dan saudara laki-laki terbesar kakaknya itu selalu menjaganya. Yang ketiga, she didn't sleep with her mom. Dia tidak bisa tidur dengan ibunya. Yang keempat, she slept in a baby cot in her parents' bedroom. Dia tidur di keranjang bayi di kamar tidur orang tuanya. Kemudian keadaan kelima, her brother sleeps in his own bedroom. Kakaknya juga tidur di kamarnya. Kemudian yang keenam, her mom breastfed her for 2 years. Ibunya menyusuinya itu selama 2 tahun. Yang ketujuh, when she cried, ketika dia menangis, her parents and her brother calmed her down. Orang tua sama kakaknya menenangkannya. Yang kedelapan, when she was afraid of something, ketika dia itu takut dengan sesuatu, they comforted her. Mereka menghiburnya. Kemudian yang ke-9, her dad often carried her around in the morning sun. Ayahnya sering membawanya berjalan-jalan keliling pada pagi hari. Kemudian kejadian nomor 10 atau keadaan nomor 10, when she got older, they spoon-fed her. Ketika dia sudah mulai agak besar, mereka itu memberi makannya dengan menggunakan sendok. Kemudian nomor 11, she played with her brother. Dia bermain dengan saudara laki-lakinya. Dan yang terakhir, she was naughty. Dia itu nakal, but her brother was very patient with her. Tetapi kakaknya itu sangat sabar dengannya. Itu adalah contoh ketika Dayu itu berada atau dia masih kecil ketika baby. Nah, kemudian itu adalah termasuk hari pertama sama hari kedua. Kemudian tugas kalian hari ketiga, 4 sampai hari ke-8, bagaimana Dayu ketika in the kindergarten, ketika di TK seperti apa, kemudian ketika in primary school, hari ke-5, 6 seperti apa, kemudian kejadian apa aja yang sudah dia lakukan ketika di sekolah dasar tersebut sampai hari ke-8. Itu adalah tugas kalian bikin contohnya seperti contoh pada nomor 1 tadi. Ini saya kasih contoh jawaban ya. Yang kedua, Dayu when she was in kindergarten, number 1, she started her kindergarten when she was 5 years old. Number 2, she did her kindergarten for 2 years, 1 year in Kindy A and 1 year in Kindy B. Number 3, her Kindy was near her home. Number 4, she walked to her Kindy with her mom or her brother. Number 5, sometimes she went with her dad on his motorcycle.
Number 7, in the classroom, her teacher read stories to the students. Number 7, the students sang happy song. Kemudian number 8, they carved picture. Number 9, they played with dot and colorful paper. Number 10, in the playground, they played slides. Number 11, they ran around. And then number 12, they played hide and seek. Kemudian Dayu when she was in primary school. Number 1, she started her primary school when she was 7 years old. Number 2, she finished her primary school when she was 12 years old. Number 3, she walked to school. Number 4, her school was only 200 meters away from her home. Number 5, she went to school with her brother or with her friends. Number 6, sometimes her dad took her to school on his motorcycle. Number 7, sometimes she walked to school by herself. Number 8, she learned many new things. Number 9, she learned to write and to read in grade 1 and grade 2. Number 10, her favorite teacher was Mrs. Ningrum. Number 11, Mrs. Ningrum was very smart. Number 12, she taught the students traditional dances and songs. Number 13, she also taught the students to plant trees. Number 14, she also taught the students to take care of the garden. And then number 15, one day she took the students to the local library to borrow books. Kemudian yang terakhir adalah Dayu's sweet memories in the primary school. Number 1, she and her friends often helped Pak Min, the janitor. Number 2, because he had so much work to do. Number 3, we felt happy when we caught him. Number 4, her physical education teacher, Mr. Laude, often took the students to walk around the hills and along the river near her school. Number 5, they took a rest under the trees when they were tired. Number 6, she learned to ride on bicycle in the schoolyard in the afternoon after school. Number 7, she caught rat in the small trees in the neighborhood with her friends. Number 8, she and her friends often spent hours chatting in the green grass near the Kelurahan office. Number 9, the boys climbed the big tree. Number 10, they swam in the river. And then number 11, the river was still very clean at that time. Nah, itu tadi video kita mengenai part 3 bagian ketiga pada halaman 151 sampai halaman 154 beserta jawaban dan pembahasannya sudah saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.